Haleluya, puji Tuhan. Kita pada malam hari ini bersuka cita. Karena apa saudara? Karena hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dia sudah mati, bangkit dan sudah naik hari ini, kita memperingatinya. Oleh sebab itu kita bersuka cita walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, tapi tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah. Walaupun saudara pada saat ini beribadah di rumah, tapi tidak mengurangi ya saudara ya tetap bersuka cita, memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri, kita akan pujian, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Glory bagi Yesus. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi namamu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya, betapa
bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan Tuhan di sore hari ini ya Tuhan. Kami berkumpul, beribadah kepadamu Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami. Kuasa yang terus mengubahkan kami hari demi hari untuk kami terus semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan di sore hari ini kami beribadah, memperingati kenaikan Tuhan ke sorga. Dan kami percaya Tuhan ada sukacita yang besar di dalam hidup kami, di dalam kami merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Dan Tuhan, untuk setiap jemaat-jemaat yang ada di rumah, yang saat ini menyaksikan, biarlah Tuhan mereka menaruh setiap pikiran mereka, hati mereka tertuju kepada Tuhan, walaupun hanya lewat streaming yang ada. Tapi kami percaya kuasa Tuhan terjadi sama-sama yang kami memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap pelayan-pelayan Tuhan, pemain musik, WL, singers yang ada. Biarlah Tuhan sebentar kami menaikkan pujian kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kami berdoa biarlah Tuhan layakan setiap kehidupan kami supaya kami benar-benar layak di hadapan-Mu. Ada satu oknum Tuhan yang tidak senang kami beribadah, yang coba-coba merusak setiap konsentrasi kami kepada Tuhan, yaitu kekuasa kegelapan. Oleh sebab itu kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami luaskan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga kami fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami buka ibadah di sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Ucap syukur kami alaskan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang di dalam rumah pun silakan duduk. Puji Tuhan Saudara, Yesus sudah naik ke sorga, menyediakan tempat yang terbaik buat saudara dan saya. Puji Tuhan Saudara, sebab itu layak kita menyembah Dia, layak memuji Tuhan, layak mengagungkan Dia. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Mari saudara kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Lagi katakan ini. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, amin, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi, amin. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Lagi kata ini. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Sekali lagi. Yang sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Amin. Allah diagungkan.
dijatuhkan tinggi. Amin saudara. Kita tetap memuji Tuhan. Mari saudara-saudara bagi berdiri. Yang di rumah pun, ayo mari kita berdiri. Kita memuji Tuhan. Karena Allah lebih daripada pemenang sudah membela kita semua. Amin. Puji Tuhan. Ku menang dalam Tuhan. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Beri bagi Engkau Tuhan. Engkau sudah menang Tuhan. Kami sudah dimenangkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. 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 Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih kami menunggu kedatangan-Mu Tuhan untuk menjemput kami Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan. Agar kami bisa bertemu dengan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke sorga, berikan Roh Kudusnya. Lagi katakan ini. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke sorga, berikan Roh Kudus.
Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Haleluya. Ya Roh Kudus, curahkanlah. Ya Roh Kudus, curahkanlah urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupanku. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah sekarang, Yesus, kami undang dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Oh, datanglah Tuhan. Oh, sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Lagi katakan datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Dengan keadaan seperti ini kami bisa memuji Engkau. Kami masih bisa menyembah Engkau Tuhan. Biarlah iman kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan.
Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kehidupan kami mempertahankannya Tuhan. Tambah-tambahkan Tuhan Roh-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Agar kami boleh melakukan hal-hal yang heran, hal-hal yang ajaib Tuhan. Hal yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan di atas segala-galanya. Biarlah Tuhan lidah mulut kami tetap memuji dan menyembah Engkau. Di dalam segala hal, di dalam segala perkara, di dalam segala masalah. Kami tetap memuji Engkau. Biarlah di dalam lidah mulut kami, bibir kami tetap memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah muliakan Engkau, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu juga Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Bicaralah Tuhan, pakai lidah-Mu, mulutnya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Agar kami boleh Tuhan mengerti firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan diberitakan buat kami. Dan kami makin kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada di rumah Tuhan memberikan kesukaan besar bagi kita sekalian. Karena firman Tuhan katakan 1 hari di pelataran Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat yang lain. Dalam rumah Tuhan kita bersyukur pada Dia, kita memuji Dia, kita menyembah Dia, kita menikmati kehadirannya. Dan biarlah saudara-saudara kita semua boleh mengalami jamahan Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk terus berjalan dalam iman sampai kita mencapai garis akhir. Puji Tuhan. Hari ini kita memperingati atau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tidak banyak catatan dalam Alkitab tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tetapi saudara-saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang penting. Mengapa? Tadi sudah dikatakan pada waktu kita mau memuji Tuhan, Dia naik ke surga, Dia sediakan tempat buat kita sekalian. Nanti kalau semua sudah siap, sudah tersedia, maka Dia akan datang kembali, Dia akan membawa kita ke tempatnya, supaya di mana Dia ada, kita pun ada bersama-sama dengan Dia, dalam kekekalan tidak dibatasi oleh waktu. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Puji Tuhan, setelah kebangkitannya, Yesus masih menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-murid. Dengan berbagai tanda Dia membuktikan bahwa Dia hidup. Juga ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka, supaya mereka memberitakan Injil kepada semua bangsa. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Mereka juga mendengar Yesus bicara tentang kerajaan Allah, dan mereka juga diperintahkan menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus, penolong yang disediakan untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, sementara Yesus berbicara, Dia terangkat ke surga. Dan murid-murid pada waktu itu
Dan kalau kita hubungkan dengan 1 Korintus 15 ayat yang ke-6, di sana dikatakan Yesus menampakkan diri lebih dari 500 orang sekaligus. Dalam waktu yang bersamaan dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Dan mereka semua adalah orang-orang Galilea. Sementara mereka sedang melihat peristiwa yang luar biasa ini. Tentu ada rasa susah hati. Mereka harus berpisah dengan guru mereka. Sementara mereka sedang melihat peristiwa ini, tiba-tiba 2 orang berpakaian putih berbicara kepada mereka. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara-saudara, sementara mereka sedang melihat ke langit, datang perkataan dari 2 orang yang berpakaian putih yang tidak lain adalah malaikat Tuhan. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu menatap ke langit? Yesus yang terangkat ini dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah saudara-saudara, di dalam perkataan dari malaikat ini ada 2 pesan penting sehubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, hai orang-orang Galilea. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh malaikat ini. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu memandang ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Saudara-saudara, ini bukan sebatas penghiburan buat mereka. Perpisahan, datangkan duka cita, kesusahan buat mereka. Tapi apa yang disampaikan oleh malaikat ini bukan sebatas penghiburan buat mereka. Tetapi mempunyai arti yang penting untuk waktu itu dan untuk waktu yang akan datang. Apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ini, hai orang-orang Galilea, mengandung nubuatan tentang apa yang akan terjadi pada waktu itu dan sampai kepada akhir zaman. Akan terjadi sesuatu yang besar di mana bangsa-bangsa akan datang kepada Tuhan. Hai orang-orang Galilea. Nah saudara-saudara, ada apa dengan orang-orang Galilea ini? Sebelum kita melihat lebih jauh, saya ingin sampaikan kepada kita terlebih dahulu. Pada waktu Raja Salomo mengakhiri pemerintahannya, kerajaan Israel terbagi menjadi 2. Kerajaan Israel terdiri dari 10 suku, terletak di utara dengan ibu kotanya Samaria. Kemudian kerajaan Yehuda terdiri dari 2 suku, terletak di selatan dengan ibu kotanya Yerusalem. Yesaya pasal 9 ayat yang ke-1 mencatat, Galilea merupakan wilayah bangsa-bangsa lain, wilayah orang-orang bukan Yahudi. Sejak zaman dulu, di utara, tidak semua orang-orang Yahudi, ada bangsa-bangsa lain. Dan mereka sudah bercampur, mereka sudah mengadakan perkawinan campur. Sehingga kita membaca di dalam firman Tuhan ini, mereka disebut orang-orang Galilea. Mereka tidak murni lagi orang-orang Yahudi. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang ada di selatan. Mereka masih mempertahankan keyahudian mereka. Sekalipun ada bangsa-bangsa lain di daerah mereka, tapi mereka tidak bercampur. Itu sebabnya mereka memandang rendah orang-orang Yahudi yang ada di utara. Mereka tidak mau disamakan
dengan orang-orang Yahudi di utara. Itu sebabnya mereka menyebut orang-orang Yahudi di utara ini sebagai orang-orang Samaria. Kalau saudara membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-9, firman Allah berkata begini, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Yesus punya misi ke Samaria, dia ingin menyelamatkan orang-orang Samaria. Itu sebabnya ketika dia berjumpa dengan perempuan Samaria, sebagai kata pembuka dia minta air kepada perempuan Samaria ini. Dan kita membaca dalam firman Tuhan tadi, bagaimana reaksi dari perempuan Samaria? Dia berkata, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Minta minum kepadaku seorang Samaria. Kenapa? Perempuan Samaria ini berkata demikian. Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tidak ada kesepakatan antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Bahkan tidak pernah ada kesepakatan. Orang-orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang-orang yang ada di Samaria. Orang-orang Yahudi tidak mau berkata-kata dengan orang-orang yang ada di Samaria. Mereka menganggap diri mereka lebih tinggi. Mereka punya martabat yang lebih tinggi. Sementara orang-orang Samaria mempunyai martabat yang lebih rendah. Tapi puji Tuhan, haleluya. Pada waktu malaikat berkata, hai orang-orang Galilea, ada satu hal yang luar biasa di sini yang kita ketemukan. Pintu kerajaan surga terbuka lebar untuk bangsa-bangsa lain. Tadi sudah dikatakan kepada kita semua bahwa Galilea wilayah orang-orang bangsa lain. Kalau kita melihat dalam versi firman Allah yang hidup, di sana dikatakan pada bagian akhir, tetapi di masa yang akan datang, wilayah di seberang sungai Yordan dan di Galilea sebelah utara yang mempunyai jalan menuju ke laut, di mana banyak sekali tinggal orang bukan Yahudi akan dimuliakan. Ada satu janji. Ada satu nubuatan tentang orang-orang yang tinggal di utara ini. Orang-orang Galilea. Orang-orang yang bukan lagi murni orang Yahudi. Mereka sudah bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Tapi ada nubuatan tentang orang-orang Samaria ini. Mereka akan dimuliakan. Dalam arti pintu kerajaan surga terbuka. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa ketika malaikat berkata, hai orang-orang Galilea, ini bukan sekedar kata-kata hiburan, tetapi memberitahu kepada banyak orang bahwa pintu kerajaan surga terbuka bagi bangsa-bangsa. Matius 24 ayat yang ke-14 berkata begini, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Injil kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Injil ini harus sampai kepada semua bangsa. Baru datang kesudahan, baru Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Saudara-saudara, banyak orang hidup dalam kegelapan. Banyak orang dibutakan oleh ilah zaman ini. Mereka hidup di dalam dosa. Tetapi Allah begitu sabar. Yesus belum datang. Karena Allah ingin agar setiap orang diselamatkan. Agar setiap orang bertobat dari jalan-jalan mereka. Kembali kepada Allah. Allah memberikan kesempatan. Dan kita tadi sudah membaca bahwa Injil ini harus sampai ke seluruh dunia. Baru kesudahan itu datang. Hanya masalahnya, bagaimana kita melihat Injil ini sampai ke seluruh
bumi ini. Karena sampai hari ini kita melihat masih begitu banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Masih terlalu banyak. Sehingga mungkin kita berpikir bahwa Yesus masih lama lagi datang. Tapi saudara-saudara, mari belajar dari apa yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Dalam hitungan 1 bulan atau 2 bulan, terjadi sesuatu yang menggemparkan bagi seluruh bumi ini. Bukan hanya di satu negara, tapi di seluruh dunia terjadi kegoncangan. Semua tatanan dunia berubah dalam waktu 1-2 bulan. Terlebih lagi ketika Roh Kudus bekerja, kita akan melihat satu kegerakan yang besar terjadi pada hari-hari ini. Saudara-saudara, kita semua sedang menantikan pencurahan Roh Kudus. Hujan awal, hujan akhir. Pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang belum pernah terjadi. Itu akan dicurahkan. Orang-orang mengatakan itu Pantekosta yang ketiga. Apalah orang katakan, itu tidak masalah, saudara-saudara. Tapi yang pasti Allah akan menggenapi janjinya. Dia akan kirimkan rohnya ke seluruh bumi ini. Sehingga kita akan melihat Roh Kudus dengan kekuatan yang luar biasa. Seperti tornado yang datang dengan kecepatan tinggi. Melanda dari benua ke benua. Dari negara ke negara. Dari kota ke kota. Sampai ke pelosok-pelosok. Sampai berita Injil ini kedengaran kepada semua orang. Sebab ketika Injil sudah sampai kepada semua orang, itulah kesudahan. Itulah hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudara, mari kita mau ada dalam kegerakan Roh Kudus ini. Jangan kita menjadi penonton. Jangan kita berdiam diri. Tapi kita ada dalam kegerakan ini. Bersama dengan Roh Kudus kita bergerak. Mari kita umat Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita bangkit, nyatakan terang kita. Biarlah kita berubah. Tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lepaskan, tanggalkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita mau ada dalam kegerakan itu. Supaya saudara-saudara kita boleh melihat penggenapan dari apa yang dikatakan oleh Tuhan. Wilayah Galilea itu yang merupakan wilayah bangsa-bangsa akan dimuliakan. Artinya banyak orang akan datang kepada Tuhan. Dan saya sangat percaya sekali pada hari-hari ini Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa. Dan banyak orang akan mengalami pertobatan di mana-mana. Di tiap-tiap tempat akan terjadi pertobatan massal. Semua orang mencari Tuhan. Yesaya pasal yang kedua, ayat kedua berkata, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Gunung Tuhan akan dibanjiri oleh jiwa-jiwa. Segala bangsa akan datang ke sana. Hari-hari ini, saudara-saudara, kita akan melihat sesuatu yang besar yang Roh Kudus kerjakan di tengah-tengah kita. Itu sebabnya saya mau mendorong kita sekalian. Mari kita terlibat di dalam kegerakan Roh Kudus ini. Untuk melihat apa yang akan Tuhan kerjakan pada hari-hari sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita berada di akhir zaman, akhir dari akhir zaman. Hanya tinggal menunggu waktu tidak lama lagi. Dia akan datang kembali kali yang kedua. Tapi sebelum kedatangannya yang kedua, akan terjadi satu kegerakan yang besar. Banyak pertobatan terjadi pada hari-hari ini. Kita akan melihat sesuatu yang luar biasa, yang hanya Roh Kudus bisa kerjakan itu. Kemudian pesan yang kedua dari kenaikan Tuhan Yesus ini, Yesus akan datang kembali. Haleluya. Dia yang naik ke surga. Dia akan datang dengan cara yang sama. Dia akan datang kembali. Sesudah tempat itu siap, dia akan datang kembali. Hari kedatangan Tuhan itu merupakan hari yang mulia buat kita. Hari bahagia, hari penuh sukacita. Hari kemenangan, hari kelepasan. Tetapi celakalah bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Celakalah bagi orang-orang berdosa yang hidup dalam kegelapan, yang tidak mau datang kepada Tuhan. Sebab hari itu merupakan hari
penghukuman di dalam surat Yudas ayat yang ke-14 dan 15, firman Allah berkata begini. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan baik, perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Tetapi pada hari itu orang-orang akan dihakimi dan mereka akan dihukum. Orang-orang berdosa. Hari itu tidak ada kesempatan lagi buat mereka untuk percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini merupakan hari-hari di mana ada kesempatan yang besar. Hai orang-orang Galilea. Bukan sekedar kata-kata hiburan untuk mereka yang harus berpisah dengan guru mereka. Tapi itu merupakan satu nubuatan yang membuat kerajaan sorga terbuka untuk orang-orang berdosa datang. Kesempatan itu begitu panjang diberikan oleh Tuhan untuk mereka datang kepada Tuhan. Dan pada hari kedatangannya, maka orang-orang yang belum mau percaya, mereka akan dihukumkan. Dan saudara-saudara, kita yang percaya kepada Tuhan, mari kita mau mempersiapkan hidup kita untuk hari yang mulia ini. Sebab percaya ataupun tidak percaya, siap atau tidak siap, Dia pasti akan datang kembali. Dia akan membawa orang-orang percaya masuk ke tempat di mana Dia berada. Mari kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kita berusaha untuk hidup semakin hari semakin kudus. Dalam Wahyu 22 ayat yang ke-11, firman Allah berkata begini, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Saudara, kita sudah dibenarkan oleh kasih karunia. Kita adalah orang pilihan Allah yang sudah dibenarkan. Mari kita terus berbuat kebenaran dan mari kita terus menguduskan hidup kita sampai pada hari yang mulia itu. Supaya kita tidak didapati dalam keadaan bercela, dalam keadaan tidak bernoda. Hari yang mulia itu sudah di depan mata kita. Lihat semua yang terjadi. Saudara-saudara, karena semua akan berlangsung dengan begitu cepat pada hari-hari ini. Di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-22. Firman Allah berkata, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Apa artinya? Apakah hari itu bertambah pendek? Tidak, saudara-saudara. Hari tetap seperti biasa. Hari-hari yang kita jalani tetap seperti biasa. Tetapi akan berjalan dengan begitu cepat sekali. Akan banyak perubahan-perubahan terjadi dengan begitu cepat pada hari-hari ini. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena itu mari kita mempersiapkan diri kita. Kita tanggalkan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Cara hidup duniawi kita tinggalkan. Perbuatan daging kita tanggalkan. Jangan kita hidup dalam kepahitan, dalam kebencian, kemarahan, dendam, sakit hati. Suka membicarakan orang dan lain sebagainya. Mari kita tanggalkan semua. Supaya pada hari kedatangan Tuhan, kita didapati dalam keadaan tidak bercacat, tidak bernoda. Kita ketemu dengan Tuhan. Hari yang mulia, hari yang semua kita sangat rindukan. Dan hari itu tidak akan lama lagi. Saudara-saudara, karena itu terus pandang kepada Tuhan. Apapun yang harus kita jalani pada hari-hari ini.
Perjalanan kita diibaratkan seperti kita sedang mendaki gunung. Semakin tinggi, kita akan merasa semakin berat pendakian itu. Tapi terus berjalan, sebab di puncak gunung itu ada kemuliaan. Mari terus berjalan dalam iman kepada Tuhan. Hari-hari di depan kita, saudara-saudara, kita akan melihat begitu banyak hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan. Jadi saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, dari kenaikan Tuhan Yesus kita melihat dua hal penting. Orang-orang Galilea yang berbicara tentang kesempatan untuk orang-orang berdosa datang kepada Tuhan. Kesempatan untuk bangsa-bangsa lain datang kepada Tuhan. Dan kemudian hal yang penting yang kedua adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sungguh waktu itu sudah tidak lama lagi. Mari kita persiapkan hidup kita. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Kita mau menyanyikan sebuah pujian yang berkata, hai masuklah sebelum tertutup pintu. Berlutut di muka Allah, mengaku dosamu di hadapan Tuhan, supaya kita tidak masuk dalam neraka. Hai masuklah sebelum tertutup pintu, berlutut di muka Allah, mengaku dosamu di mukanya. Jangan kau masuk neraka. Jangan kau masuk neraka. Hai masuklah sebelum tertutup pintu, berlutut di muka Allah, mengaku dosamu di mukanya. Jangan kau masuk neraka. Jangan kau masuk neraka. Hai masuklah sebelum tertutup pintu, berlutut di muka Allah, mengaku dosamu di mukanya. Jangan kau masuk neraka. Jangan kau masuk neraka. Biar musik saja mengalun dengan lembut pujian ini. Saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, pintu kerajaan surga terbuka lebar. Bangsa-bangsa lain dimuliakan dalam arti ada kesempatan bagi mereka untuk datang masuk dalam kerajaan surga. Pintu itu terbuka. Kita termasuk bangsa-bangsa lain, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan,
kita percaya dan kita sekarang ada di dalam kebenaran. Kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Surga tersedia buat kita sekalian. Oleh sebab itu mari, seberapa berat hidup yang akan kita jalani, tetap di dalam Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Kita tetap hidup di dalam kebenaran, berusaha untuk semakin kudus di hadapan Tuhan, supaya pada waktu kedatangannya kita didapati dalam keadaan tidak bercacat, tidak bernoda. Semakin hari kita semakin kudus, semakin hari kita semakin benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari terus pandang Tuhan. Tapi bagi kita yang mungkin belum ada dalam keselamatan, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini, pintu itu masih terbuka. Karena itu, mari masuklah dalam pintu itu. Datang kepada Tuhan, berlutut di muka Tuhan, mengakui semua dosa-dosa kita untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan. Mari jangan sia-siakan kesempatan ini. Sebab pada waktunya pintu itu akan tertutup dan tidak ada kesempatan lagi. Pada waktu Tuhan datang, bagi kita yang percaya itu merupakan hari yang mulia. Tapi bagi yang tidak percaya, bagi orang-orang yang menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu adalah hari penghukuman. Pintu itu akan tertutup dan tidak ada kesempatan lagi. Dia tidak lama lagi akan datang. Karena itu mari kita mau persiapkan hidup kita untuk hari kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Kita nyanyikan pujian, Yesus datanglah, biar tak tahu bila. Kita tidak tahu kapan waktunya, tapi kerinduan kita nyatakan pada Tuhan. Tuhan datanglah. Betapa kami sudah sangat merindukan hari itu. Hari kedatangan-Mu ya Tuhan. Hari yang akan membawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya. Pasti Dia Yesus datang kembali. Mari saya undang jemaat kita sama-sama berdiri, nyanyikan pujian ini dengan iman. Bangkitkan kerinduan kita kembali akan hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mungkin hari-hari ini, hari kedatangan Tuhan itu sudah tidak lagi kita pikirkan. Pikiran kita hanya tertuju kepada perkara-perkara di bumi ini. Tapi lewat pujian ini, mari saudara, kita mau ingat akan hari kedatangan itu, hari yang sungguh tidak lama lagi. Haleluya. Yesus datang kembali. Yesus datanglah, biar tak tahu bila. Melihat apa yang terjadi pada hari-hari ini Tuhan, semakin meyakinkan kami akan hari kedatangan Tuhan yang mulia ini. Hari itu tidak lama lagi. Walaupun banyak hal yang kami tidak mengerti ya Tuhan, tapi pada hari-hari ini Engkau buat kami mengerti, sehingga kami akan terus dalam keadaan siap untuk hari yang mulia ini Tuhan. Kami mau tetap hidup di dalam kebenaran.
Kami mau terus melakukan kebenaran. Kami mau hidup semakin hari semakin kudus di hadapan Engkau ya Tuhan. Sampai akhirnya kami didapati dalam keadaan tidak bercela ya Tuhan. Kami menjadi sempurna. Kami menjadi sama seperti Engkau Tuhan. Dalam hari-hari penantian kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji kedatangan-Mu Tuhan. Kami mau menunggu hari itu. Kami mau pusatkan perhatian kami kepada hari yang mulia itu Tuhan. Kalau hari-hari ini kami kurang peduli, kami lebih memusatkan perhatian kami kepada hal-hal yang di bumi ini. Kami Tuhan tidak memikirkan perkara-perkara yang di atas. Sekalipun dalam kenyataannya kami beribadah kepada Tuhan. Tapi pikiran kami tidak tertuju kepada hal-hal yang di atas. Itu sebabnya Tuhan, lewat kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami mempersiapkan hidup kami. Sebab Engkau sudah berkata bahwa Engkau yang terangkat ke surga, Engkau juga akan datang kembali dengan cara yang sama. Kembali untuk membawa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami mau tetap kuatkan hati kami. Kami mau terus berjalan di dalam Tuhan. Kami mau Tuhan berjuang dengan sungguh-sungguh dengan kekuatan dari Tuhan, dengan Roh Kudus memampukan kami untuk terus berjalan di dalam Tuhan. Sampai kami mencapai garis akhir, kami bertemu dengan Engkau Tuhan. Dan pada malam hari ini kami juga mau berdoa buat setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mungkin ada yang masih ada di luar keselamatan, belum percaya kepada Tuhan. Biarlah suara Tuhan terdengar kepadanya Tuhan. Suara Tuhan secara khusus terdengar dengan lembut ya Tuhan. Sampai mereka ambil keputusan untuk datang kepadamu, untuk percaya kepadamu. Selagi pintu itu masih terbuka. Haleluya. Pintu kemurahan Tuhan masih terbuka untuk bangsa-bangsa. Dan Tuhan, kami percaya pada hari-hari ini akan begitu banyak orang akan datang kepadamu. Mereka akan percaya, mereka akan dibenarkan bersama-sama dengan kami. Semua kami adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian hanya bagi Engkau saja Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini Tuhan Yesus, berdoa secara khusus untuk seluruh umat Tuhan, untuk jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Keluarga-keluarga, rumah tangga, berkati mereka Tuhan. Orang tua, anak-anak, biarlah Tuhan semua dalam pemeliharaan Tuhan. Tiap-tiap hari melihat kebaikan Tuhan. Ketika mereka dalam pergumulan, ketika mereka sedang menghadapi hal-hal yang berat dalam hidup ini, biarlah mereka memandang kepadamu, mereka berharap kepadamu, dan biarlah mereka melihat pertolongan dari Engkau Tuhan. Karena tangan Tuhan tidak pernah singkat untuk menolong orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Saat mereka berteriak, minta tolong, biarlah Engkau mendengar mereka Tuhan, dan Engkau memberikan jawaban atas apa yang mereka harapkan daripadamu. Engkau ulurkan tanganmu, Engkau berikan mereka kekuatan yang baru untuk terus berjalan di dalam iman, sampai kami semua nanti mencapai garis akhir, kami bertemu dengan Engkau, dan mahkota kebenaran Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami mau akhiri ibadah pada malam ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari saudara-saudara kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan damai dan sejahtera. Terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari semua yang percaya kita berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.